kesempatannya untuk yang diberikan kepada saya untuk berbagi wawasan mengenai salah satu figur yang saya yakin kita hormati bersama, yaitu Abah Hashim Muzadi. Ini kalau kita pakai, ada teori namanya memori kolektif, ya. Ada istilahnya itu memori kolektif, yaitu kita yang ada di forum Zoom ini punya memori yang identik mengenai Abah Hashim Muzadi. Itu paling tidak kita punya titik temu, punya kesamaan pengalaman menyangkut profil beliau. Hampir setiap santri pasti punya memori tersendiri mengenai beliau, akan tetapi dari sekian memori-memori tadi, pasti ada titik temu antara seluruh santri yang hadir atau alumni yang hadir pada pertemuan Zoom ini. Nah ini kalau kita tengok, saya pribadi tentu hanya sampai mulai dari 2004 ya. Jadi dari segi keterlibatan, saya bukan orang yang dekat dengan Abah Hashim, saya hanya kenal beliau ibaratnya sebagai santri, observer, hanya bisa melihat dari jauh kiprah-kiprah beliau, dan juga ketika beliau mengajar dulu saat tahun 2004 sampai 2010. Itu yang saya alami karena setelah 2010 praktis Al-Hikam Depok ya. Kalau dulu yang intens itu sekitar sampai tahun 2010, itu sering di Malang. Tapi pasca itu, beliau itu punya istilah, kalau dulu sudah menunggui Al-Hikam Malang, maka sejak tahun 2011-an ketika pembukaan itu, beliau memang berfungsi untuk mendiami di STKG sampai beliau nanti wafat, itu mayoritas waktunya ada di STKG. Dari pengalaman sekian tahun, saya punya tugas dulu sebagai transkriper. Mungkin kalau sekarang lebih gampang ya. Kalau ada orang pidato tinggal ada aplikasi yang sudah bisa mencatat pidato-pidato menjadi sebuah teks tulis. Kalau saya dulu masih manual, jadi dengarkan pidato beliau, saya buat kecepatannya jadi 80%, jadi relatif lambat. Kalau pidato 1 jam itu bisa jadi 1,5 jam. Itu baru dengarkan sekali, ngetik. Ngejar antara ngetik sama pidato. Nanti diulang sampai biasanya 3 kali. Ini saya dulu bertugas sebagai transkriper tadi. Mentranskrip dari pidato-pidato Abah, baik pidato singkat pada saat Ramadan, kultum, maupun pidato-pidato yang cukup lama, seperti pengajian yang berjam-jam. Nah, dari sebagian karya tadi, ada satu yang sudah diterbitkan. Dulu awal-awal beliau wafat, ada buku Al-Hikam ya. Saya kasih judul buku Al-Hikam, itu adalah salah satu dari sekian hasil dari transkrip. Aslinya mungkin ke depan bisa dikembangkan lagi, ada transkrip pidato-pidato beliau, aslinya sudah menjadi sebuah buku, tapi dulu waktu mau di-launching oleh Gus Hilman Wajdi, beliau keburu wafat. Nih. Jadi sekarang masih ada naskahnya tadi, itu sekitar ada berapa? 400 sampai 500 halaman lah. Itu untuk pidato beliau. Karena 1 jam beliau pidato, itu kalau ditranskrip bisa mencapai sekitar 7 sampai
8 halaman A4. Jadi cukup panjang ya kalau dibaca. Dulu tes. Kena mood. Lagi kondisi Anaknya nangis. anaknya mungkin. Baik, benar. Baik, yang ini gambaran ini ya, gambaran tentang pemikiran-pemikiran beliau. Lalu yang lain itu banyak dari santri-santri Al-Hikam, seperti alumni Depok itu yang aktif, Mas Rosyidi itu yang Ma'mun Rashid. Nah, Ma'mun Rashid ini kan aktif di dalam menulis pemikiran-pemikiran beliau, bahkan menjadi buku, termasuk Mas Sofi, ini juga termasuk yang menulis karya beliau. Akan tetapi, kembali kepada tadi memori kolektif, bahwasanya yang namanya memori itu adalah sejauh mana pemaknaan kita di dalam interaksi dengan Abah Hashim, lalu memori tadi yang kemudian kita maknai secara subjektif, diubah menjadi sebuah tulisan. Dan ini tentu tidak mungkin bisa menggambarkan totalitas dari seorang Abah Hashim. Maka jalur kedua, apabila kita ingin memahami siapa Abah Hashim, kalau kita punya memori pribadi, maka itu adalah satu bekal pertama. Tapi bekal yang kedua adalah memori kolektif yang sudah terbakukan dalam bentuk tulisan. Jadi kalau kita ngecek di Google Scholar, kita patut berterima kasih kepada para ilmuwan-ilmuwan yang mereka banyak menganalisis pemikiran-pemikiran Abah Hashim. Jadi walaupun beliau itu dari segi karya tulis secara mandiri, itu tergolong minim, itu hanya beberapa karya tulis beliau, tapi banyak orang yang menulis tentang beliau. Jadi mirip-mirip kayak Jamaluddin Al-Afghani ya. Beliau ini ya orang yang jarang menulis, tapi pemikiran beliau banyak ditulis orang. Gerakan beliau banyak ditulis orang. Zaman dulu ada juga kayak Socrates, mungkin karya tulisnya sedikit, tapi karena ditulis oleh banyak orang, akhirnya banyak yang mengenali pemikiran-pemikiran beliau. Jadi saya kira tanggung jawab kita, terutama alumni, yang berada di bawah naungan Al-Hikam adalah mengeksplor sisi-sisi yang tak terungkap dari Abah Hashim. Jadi nanti dieksplor, kita kembangkan pemikiran-pemikiran beliau. Kalau yang saya ketahui dari hasil pelacakan terhadap Google Scholar, itu ada terma-terma yang mencerminkan memori kolektif, yaitu terma-terma yang seolah-olah disepakati oleh semua penulis. Jadi kalau pertama misalnya Islam rahmatan lil alamin, itu pasti setiap kita mengenal Abah Hashim, salah satu kenangan pertama yang muncul itu adalah konsep beliau tentang Islam rahmatan lil alamin yang dulu digaungkan pasca peristiwa pengeboman di WTC. Nah, ini yang ide Islam rahmatan lil alamin itu pertama kali digaungkan pasca mulai ada ini asumsi atau dugaan ada Islam radikal. Ini sampai kemudian dikembangkan terus-menerus oleh beliau. Beliau lebih menggunakan istilah yang origin dari Quran, yaitu rahmatan lil alamin.
Beda dengan istilah yang dipakai oleh Gus Dur seperti pribumisasi Islam atau yang dipakai oleh Yai Said Agil yaitu Islam Nusantara. Jadi beliau lebih menggunakan istilah yang orisinal dari teks Quran yaitu rahmatan lil alamin. Walaupun secara substansial ini konsep pribumisasi Islam, Islam rahmatan lil alamin maupun Islam Nusantara itu punya satu kesamaan, yaitu perpaduan antara ajaran Islam yang universal dengan kearifan lokal Indonesia. Ini hanya ramuannya yang berbeda. Apa ramuannya yang berbeda? Misalnya, kalau menurut beliau, ini dari hasil wawancara beliau ya, misalnya perbedaan beliau dengan Gus Dur. Kalau Gus Dur itu berangkat dari pemikiran filosofis, kemudian diarahkan pada kepentingan keagamaan. Jadi dari filsafat-filsafat, kemudian diarahkan pada keagamaan. Bagaimana perilaku beragama. Tapi kalau beliau mengatakan, beliau pribadi itu berangkat dari pola pikir keagamaan menuju ke filsafat dan humanitas. Jadi kalau dibedakan ke sana, jadi titik tolaknya menurut beliau, Abah Hashim, kalau Gus Dur itu berangkat dari filsafat sebagai acuan untuk membentuk perilaku beragama umat muslim di Indonesia, jadilah pribumisasi Islam. Lalu kalau Abah Hashim berangkat dari pemahaman terhadap agama yang diarahkan pada filsafat maupun humanitas atau humanisme ya. Humanisme. Ini contoh ya, contoh pemikiran-pemikiran beliau. Lalu memori kolektif lain menyangkut Abah Hashim adalah beliau seorang politikus ya, beliau politisi. Beliau adalah seorang ulama tapi juga politisi. Nah, ketika ada yang mengomentari kenapa kok beliau masuk ke PDIP misalnya, dulu mau diajak ke PDIP, beliau itu pada dasarnya mengatakan kekuasaan untuk rakyat tidak masalah, yang tidak boleh adalah menggunakan atau malah menyalahgunakan rakyat untuk kepentingan kekuasaan. Di situ beliau punya pemikiran yang namanya kekuasaan atau politik itu merupakan sarana untuk kemaslahatan masyarakat, ya, kemaslahatan masyarakat. Karena beliau itu punya salah satu prinsip ya, ada maslahat li dinihi sama maslahat li ahli zamanihi. Beliau punya pemikiran kita ini perlu menjadi bukan sekedar soleh tapi muslih. Bukan sekedar baik secara individual tapi muslih secara sosial. Nah, muslih secara sosial tadi salah satu wujudnya tentu melalui jalur politik praktis. Nah, terkait politik ini tentu pasti ada pro kontra ya. Jadi wajar kalau kita lihat di mana di tulisan-tulisan maupun media-media pasti ada pro kontra menyangkut posisi beliau di bidang politik. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, mungkin kalau kita sebagai alumni kita bisa menempatkan diri apakah beliau ini tepat apa tidak, itu tergantung dari argumentasi yang kita pilih. Misalnya seperti tadi, kalau memang kekuasaan untuk kemaslahatan, ya tidak masalah. Atau yang kedua, beliau seperti ini. Yang dilihat beliau itu dalam pilihan partai misalnya, tidak melihat sama apakah itu partai Islam apa tidak, yang terpenting adalah sejauh mana kontribusi partai tersebut terhadap pemerintahan, terhadap rakyat dan sebagainya.
Ini gambaran ya. Maksud saya adalah ini tentang memori kolektif. Kalau kita bicara Abah Hashim, tidak lepas dari beliau adalah seorang ulama, tapi juga masuk ke ranah politisi. Beliau masuk ke politik praktis. Nah, ini yang bisa jadi menjadi titik pisah antara beliau dengan Yai Salmahfud. Karena Yai Salmahfud ini punya satu konsep yang kita kenal dengan istilah as-siyasa al-ulya, yaitu politik elit. Politik yang fokusnya kerakyatan, bukan as-siyasa as-sufla, bukan politik kekuasaan. Jadi kalau Mbak Sahal itu fokusnya adalah as-siyasa al-ali atau al-ulya, sedangkan kalau Abah Hashim itu ibaratnya masuk ke as-siyasa as-sufla, politik kekuasaan. Ini yang bisa jadi nanti memisahkan antara beliau sama Mbak Sahal ya. Ini ada beda pandangan mengenai politik ya. Ini saya kira itu dinamika saja, dinamika pemikiran. Dalam bahasa lain itu namanya ijtihad politik. Ijtihad politik beliau, dan kita tahu ijtihad politik beliau itu seperti membantu Bu Khofifah sampai akhirnya ternyata suksesnya setelah beliau wafat. Nah, maksud saya adalah zaman semua, kita semua ini perlu mencari mana memori kolektif dari semua data-data yang terkumpul di Google Scholar, data-data yang membahas tentang Abah Hashim, baik dalam bentuk buku maupun jurnal. Kita perlu temukan mana titik temunya itu mana. Mana yang menjadi garis besar dari pemikiran-pemikiran beliau. Itu bisa kita lacak dari memori kolektif tadi. Kalau satu penulis bahas Islam rahmatan lil alamin, bahas politik, nanti bahas Islam rahmatan lil alamin, bahas politik, dan seterusnya, berarti disitulah ibaratnya tema-tema besar yang diperjuangkan oleh Abah Hashim. Lalu yang ketiga, selain berasal dari buku-buku atau jurnal-jurnal, kita bisa mengenali Abah Hashim tadi terkait memori kolektif adalah menyangkut dokumen-dokumen negara. Jadi dokumen-dokumen negara ya. Jadi sejauh mana profil Abah Hashim ini masuk di dalam data-data pemerintahan, data-data yang sudah menjadi koleksi nasional. Kemarin kan beliau sempat dianugerahi penghargaan dari negara, lifetime achievement, mendapatkan penghargaan abadi yang ditujukan kepada beliau. Salah satunya adalah beliau itu dianggap sebagai orang yang memiliki prestasi besar bagi bangsa. Jadi beliau ini menurut catatan negara, beliau ini adalah orang yang sudah memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia. Jadi ini menurut catatan resmi negara. Jadi bukan sekedar klaim, tapi ada bukti dokumen. Sehingga beliau dianugerahi semacam penghargaan resmi. Malah waktu wafatnya juga kan ada semacam upacara-upacara dan yang lain ya. Termasuk kita tahu beliau wafat dalam keadaan masih menyandang status sebagai Watimpres. Nah, ini adalah contoh beliau ini sudah masuk skala pengaruhnya itu sudah bukan sekedar masyarakat, tapi sudah masuk ke lingkup negara. Makanya mungkin wajar kalau ke depan ya, mungkin kita bisa memperjuangkan juga sejauh mana kita cari prestasi-prestasi beliau, kita eksplor prestasi-prestasi beliau. Siapa tahu ke depan beliau itu memiliki kualifikasi untuk diangkat sebagai salah satu pahlawan Indonesia. Nah, ini yang juga yang juga seperti yang dilakukan di Singosari dulu, di tempat saya ini, bekerja keras kayak Yai Masykur agar diangkat menjadi pahlawan. Nah, kalau menengok pada kiprah beliau bagi kebangsaan, kalau sosok seperti
Hamka, yaitu Profesor Hamka, itu bisa masuk sebagai pahlawan nasional, maka tentu dalam kualifikasi yang sama, itu Aba Hashim ya sama. Dari segi pengaruh, peran, dan sebagainya itu bahasa sederhananya tidak kalah dibandingkan sama kiprah maupun prestasi yang sudah ditorehkan oleh Prof. Hamka. Ini kalau kita bicara ke depan ya, dalam pengertian bahwa mengingat jasa-jasa Aba Hashim ini sudah diakui oleh tingkat negara, maka berarti ada peluang masuk untuk menaikkan status beliau juga. Mungkin kalau semakin banyak data yang tereksplor, prestasi-prestasi yang tereksplor, maka bisa menjadi kayak tadi, dinominasikan untuk pahlawan misalnya. Ini tentang bagaimana cara kita mengenali beliau. Jadi kalau berdasarkan teori memori kolektif tadi, biar kita punya pemahaman yang komprehensif, mari kita padukan antara pengalaman atau memori kita saat berinteraksi dengan beliau, dipadukan dengan data-data yang bertebaran di open source, terutama di Google Scholar atau di jurnal dan buku-buku, lalu dipadukan lagi sama data-data yang ada di pemerintah. Nah, kombinasi dari ketiga itulah yang saya kira bisa membuat kita mengenali sejauh mana gambaran besar dari seorang Aba Hashim. Seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dalam konteks pendidikan? Kalau dalam konteks pendidikan, saya mau pakai teorinya McClellan ya. Ini saya pernah nulis tentang McClellan. McClellan ini adalah seorang sosiolog yang memperkenalkan konsep teori motivasi. Beliau punya konsep, ada namanya need achievement, need affiliation, sama need ada need of power ya. Ada 3. Satu, need of achievement. Need of achievement ini adalah kebutuhan berprestasi. Nah, saya kira ini yang menjadi sebuah roh dari kiprah hidup Aba Hashim itu need of achievement. Beliau itu punya satu moto hidup, yaitu tiada hari tanpa perjuangan. Itu need of achievement. Jadi kalau beliau melakukan sesuatu, itu motivasinya bukan dari eksternal, tapi memang dari dorongan dari diri beliau. Kalau dalam salah satu analisis, karena dulu beliau itu adalah putra ke-7 dari 8 bersaudara, karena beliau ini putra ke-7 dari 8 bersaudara, dan dari segi kehidupan ini tergolong tidak mewah, artinya banyak himpitan-himpitan, banyak problem-problem kehidupan, maka ini yang menempa pribadi beliau menjadi sosok yang suka terhadap perjuangan. Dan ini kita tahu beliau ini melakukan sesuatu sekali lagi bukan didorong oleh motivasi eksternal, tapi berangkat dari motivasi internal. Beliau itu berangkatnya dari keinginan berjuang. Nah, ini yang sering ditanamkan ke santri-santrinya. Kalau beliau itu menggunakan bahasa kita ini pelelah ya. Pelelah jalur kesuksesan melalui jalur prestasi, bukan menang-menangan. Kalau kita jalurnya menang-menangan, nanti suatu ketika kita akan dikalahkan oleh orang lain. Kalau kita saling jegal ya, mungkin sekarang kita menjegal orang, akhirnya sukses, tapi kita berpeluang dijegal oleh orang lain. Terus seperti itu. Kalau sifatnya itu sekedar kompetisi. Tapi kalau prestasi itu dibangun dari kualitas, atau beliau itu menggunakan istilah prestasi, maka tidak akan bisa direbut oleh orang lain. Lalu beliau sering mengutip ayat, "Faqul i'malu fasayarallah." Kalau
prestasi kita ini berbasis kinerja atau prestasi, maka itu akan menjadi kepemilikan kita. Dan itu tercermin dari Abba Hashim. Abba Hashim itu adalah salah satu sosok yang memenuhi kriteria ideal pemimpin NU menurut Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah itu dulu bercita-cita agar yang memimpin NU itu adalah orang yang berangkat dari ranting sampai puncak. Nah, ini Abba Hashim sudah seperti itu. Nah, ini namanya prestasi. Beliau itu meniti karir mulai dari ranting sampai PB. Ini yang namanya jalur prestasi. Jalur prestasi itu adalah beliau ini dianggap sebagai sosok yang punya harisma bukan karena nasab, tapi karena kualitas. Ini ada sebuah penelitian yang meneliti seperti ini. Kenapa kok Abba Hashim yang dipilih pada saat muktamar di Lirboyo, padahal beliau nggak punya darah biru. Jadi Abba Hashim ini termasuk sosok yang nggak punya darah biru, nggak punya jalur nasab sebagai ketua NU. Tapi ternyata saat itu beliau justru yang dipercaya oleh Gus Dur maupun para kiai-kiai khos, ada sekitar juga 7 PWNU yang secara langsung mendukung Abba Hashim. Padahal sudah tahu mereka Abba Hashim ini bukanlah pemilik darah biru. Bahasa sederhananya bukan Gus dalam konteks kepengurusan PBNU. Tapi ternyata beliau sukses. Nah, ini yang saya kira bisa kita teladani ya. Kontribusi need of achievement ini yang perlu kita tanamkan. Karena sekarang ini pendidikan yang zaman sekarang ini kita kalau hanya berbasis menang-menangan, kita hanya akan bisa berkompetisi tapi tidak mampu berkolaborasi. Tapi kalau basisnya prestasi, maka nanti bisa kolaborasi, bisa kompetisi, bisa semuanya lah. Ini harapannya. Ini yang bisa ditanamkan ke pendidikan masa kini ya. Kalau dalam Kalau dalam teori belajar, puncak dari status seorang pelajar adalah self-directed learner. Puncak dari seorang pelajar adalah dia mampu mengarahkan orientasi belajarnya sendiri. Dia sudah tidak tergantung oleh orang lain. Nah, ini yang saya kira karena beliau punya tadi need of achievement. Beliau punya semacam rasa ingin berprestasi, keinginan ingin berprestasi. Dan itu yang ditunjukkan oleh kiprah beliau ya selama ini. Lalu yang kedua dari perspektif need of affiliation ya. Kemampuan untuk berkolaborasi. Kalau dari penelitian-penelitian tentang upaya diplomasi yang dilakukan oleh Abba Hashim, itu membuat banyak orang takjub. Kenapa kok takjub? Karena beliau dekat dengan orang Syiah, dekat juga dengan orang Wahabi. Itu sesuatu yang sulit. Jadi beliau itu dekat dengan pimpinan-pimpinan Iran, tapi juga dekat dengan orang-orang Wahabi yang karena salah satu kantor beliau di Robito Mahid Islam itu nggak salah ya di Riyadh atau di Saudi. Termasuk di Indonesia juga demikian. Beliau ini adalah orang NU tapi diterima di kalangan Muhammadiyah. Beliau ini orang NU diterima di kalangan FPI. Jadi dimanapun beliau ini diterima, walaupun dari segi afiliasi pemikiran berbeda. Nah, ini tentu adalah sebuah kemampuan afiliasi, kemampuan untuk berkomunikasi, kerjasama, yang berkolaborasi ya, kolaborasi maupun komunikasi yang dimiliki oleh Abba Hashim tadi. Dan ini sangat terlihat jelas dalam konteks beliau ini misalnya walaupun punya
semacam friksi atau perbedaan pendapat dengan Presiden SBY misalnya. Akan tetapi beliau ketika diutus untuk menangani jalur-jalur perdamaian lewat second track, entah perdamaian yang ada di Lebanon maupun di Thailand, beliau selalu melakukan. Nah, beliau seperti ini, berkonfliknya sama presiden, tapi kalau presiden mengutus sesuatu yang itu kepentingannya massal, kepentingan rakyat, beliau tidak mengindahkan kepentingan pribadi, tapi fokus ke sana. Nah, yang seperti ini beliau karena punya satu prinsip, kita perlu membedakan mana wilayah toleransi dan mana wilayah prinsip. Beliau itu punya konsep ini ya, pluralisme religius sama pluralisme sosial. Kalau pluralisme religius itu tidak boleh. Jadi kita walaupun hidup bermasyarakat tidak boleh kehilangan identitas. Tapi ketika sudah berbaur dengan masyarakat, maka yang dikedepankan adalah pluralisme sosial. Jadi bahasa sederhananya, di satu sisi beliau memegang teguh jati diri beliau sebagai seorang NU, tapi ketika berinteraksi dengan orang lain, beliau itu mampu menemukan titik temu atau sikap-sikap yang membuat orang lain merasa nyaman dengan beliau. Jadi memang beliau ini terkenal ya dari segi kemampuan diplomasi, kemampuan lobby, dan yang lain-lain ini luar biasa. Ini yang dimiliki oleh apa? Jadi need of affiliation ini kuat sekali. Kalau dalam pendidikan modern, need of affiliation ini sama dengan yang tadi saya sebutkan, kolaborasi dan komunikasi. Nah, ini keterampilan beliau komunikasi bagus, keterampilan beliau berkolaborasi juga bagus. Ini yang dan ini kalau beliau sering guyon itu kan jarang orang NU ngundang tokoh Muhammadiyah. Tapi kalau Abah Hashim sering diundang ke pengajian-pengajian Muhammadiyah. Malah saking dekatnya Abah dengan Muhammadiyah itu, sampai-sampai ketika beliau wafat, orang-orang Muhammadiyah pun membuat satu penghargaan khusus, yaitu buku berjudul Takziah, Takziah untuk Abah Hashim. Ini saya kira sebuah kompetensi yang dibutuhkan oleh pendidik, peserta didik maupun pendidik masa kini, ya. Kolaborasi sama ini. Sama yang terakhir itu adalah need of power, kemampuan untuk memimpin, need of power. Jadi kemampuan memimpin. Beliau itu sering mengatakan bahwasanya yang namanya memimpin itu adalah seni. Jadi memimpin itu adalah seni, bagaimana orang yang kita pimpin itu tidak merasa kalau dia kita pimpin. Sehingga dari situ akan muncul mulai dari loyalitas, kemudian muncul ketaatan tanpa ada paksaan. Jadi ini beliau itu kalau sebagai seorang pemimpin, ini luar biasa. Yang saya rasakan pengalaman pribadi ya sebagai sebuah memori, dan mungkin juga ada di STKK Al-Hikam sana, bahwa awal-awal dulu di Al-Hikam itu setiap kali habis yang ngimami taraweh atau witir itu adalah santri Al-Hikam, santri Ma'atali. Itu mungkin kelihatannya sepele, tapi itu punya resiko besar. Kenapa? Karena mempercayakan jadi imam masjid di Al-Hikam, dipercayakan kepada orang-orang atau santri-santri yang secara kualifikasi belum tentu memuaskan jamaah. Jadi terbukti dulu waktu awal-awal ngimami, termasuk kakak kelas maupun di angkatan saya, ada yang lupa baca kuliah ayyuhal kafirun nggak selesai itu ya ada yang grogi, ada yang deredek, ada yang semua. Seingat saya dulu 1 tahun
tahun pertama saya tidak berani. Jadi saya tidak berani, belum punya kesiapan. Baru saya latihan setelah itu, gimana caranya tahun depan ketika dapat jadwal itu sudah siap. Nah ini adalah sebuah upaya memimpin. Jadi ini adalah sebuah keterampilan untuk menggerakkan santri-santri yang dulu tidak punya konfidensi, tidak punya kepercayaan diri, akhirnya berubah menjadi orang-orang yang punya kepercayaan diri. Dan itu tanpa terasa kita mengikuti beliau. Jadi beliau itu seolah-olah memimpin, tapi yang dipimpin tidak terasa kalau dia sedang dipimpin. Hal seperti ini karena faktor seni. Dan sulit, ini kalau beliau sering bicara ya, dalam pidato-pidato beliau, jarang sekali yang namanya ada telur nggak dierami itu bisa menetas, itu jarang. Jadi kalau beliau buat ilustrasi, jarang telur itu bisa menetas kalau nggak dierami. Nah ternyata beliau itu nggak pernah ngerami, tapi menetas dua. Beliau itu menetaskan Al-Hikam Malang sama Al-Hikam Depok, padahal beliau nggak pernah ngerami. Beda kalau kita kiai-kiai yang lain itu menunggui pesantren hampir full 24 jam. Akhirnya menjadi sebuah pesantren yang luar biasa. Tapi ternyata Abah Hasyim enggak. Meskipun beliau wirawiri ke sana kemari, ternyata sukses. Dan ternyata orang-orang yang ditunjuk jadi pemimpin, baik di Al-Hikam Malang maupun Al-Hikam Depok, ya sampai hari ini menunjukkan tanda-tanda mampu untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Nah, kemampuan untuk ini menjadi pemimpin maupun siap dipimpin, ini adalah salah satu warisan Abah. Kita ini saya kasih kutipan ya. Apa harapan ketika beliau jadi Watimpres? Apa harapan terkait Presiden Jokowi maupun Kiai Ma'ruf dulu Yusuf Kala? Beliau itu komentarnya seperti ini. Yang saya harapkan adalah antara dari satu rezim ke rezim yang lain itu tidak saling mencela, tapi saling melanjutkan. Jadi apa yang kalau kita kan masih terbersit rezim ini menyalahkan rezim sebelumnya, nanti rezim sekarang disalahkan oleh rezim mendatang, terus seperti itu. Nah ini contoh apa? Beliau itu membuat ilustrasi yang namanya Presiden dulu Clinton, ketika ada pelantikan Presiden Bush itu hadir. Ini menunjukkan apa? Dulu Clinton yang jadi presiden siap menjadi, kalau dulu siap memimpin, setelah lengser Clinton siap dipimpin. Nah, watak itu yang diajarkan ke santri. Kita ini siap memimpin sebelum nanti siap dipimpin sebelum nanti siap memimpin. Jadi punya kesiapan dipimpin, baru nanti memiliki kesiapan memimpin. Ini saya kira tentang pendidikan leadership ya. Jadi paling tidak dari diskusi dari paparan tadi saya simpulkan apa kontribusi yang bisa kita gaungkan ke masyarakat, ke dunia pendidikan, termasuk kalau kita jadi guru, dosen atau apapun lah. Kita tanamkan tadi bagaimana sebuah need of achievement, melakukan kebaikan bukan karena tuntutan faktor eksternal, tapi berangkat dari keinginan untuk berprestasi. Mungkin kalau dalam Al-Quran itu ya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuatlah yang berkualitas, maka karena Allah itu suka terhadap orang-orang yang punya kualitas. Lalu yang kedua, mengembangkan komunikasi maupun kolaborasi, apalagi zaman sekarang sudah mau beranjak dari industri 4.0 menuju society 5.0. Jadi yang lebih, kalau kita melihat sebuah lembaga pendidikan,
kita tidak lagi terkesima dengan kemajuan teknologi, kita lebih terkesima kalau sebuah lembaga itu punya kehebatan dalam hal kolaborasi dengan instansi-instansi lain, baik nasional maupun internasional. Lalu yang terakhir adalah skill untuk memimpin. Di dalam dunia pendidikan, kita sebagai orang ya siap dipimpin, dan dari siap dipimpin tadi, lambat laun kita punya kesiapan untuk memimpin, dan ketika sewaktu-waktu kita turun dari jabatan sebagai pemimpin, tidak sampai mengalami post power syndrome, kita tetap juga siap untuk dipimpin lagi. Saya kira itu saya kira nilai-nilai yang bisa kita diseminasikan, kita sebarluaskan ke tempat-tempat kita mengabdi. Saya kira itu ya. Mungkin nanti bisa didiskusikan ya. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Rosidin pemaparannya yang cukup melegakan bagi kita yang kangen-kangen sosok Abah Hasyim ya. Saat kondisi sosial, kondisi masyarakat dan kondisi negara yang seperti ini ya, mungkin teman-teman juga sudah tahu dengan kondisi yang sekarang kita butuh atau kita kangen sosok-sosok yang kata Dr. Sin tadi bisa mencari titik temu dari semua jalan ya. Dan itu cukup singkat sebenarnya dan tapi padat ya dari beliau karena backgroundnya yang akademis. Mungkin dari pemaparan beliau Dr. Sidin ada dari kawan-kawan yang mau didiskusikan atau mau lebih dieksplor lagi. Mungkin kita jatah 3 aja dulu ya. Silakan yang mau, silakan angkat tangan atau langsung aja. Silakan. Ya. Arif Sah. Silakan. Pak Arif Sah, ya silakan. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Mas. Teman Al-Hikam. Ya. Jadi terkait dengan memo-memo yang pernah kita dapatkan ya dengan Abah Hasyim Muzadi sendiri. Ini sedikit kalau untuk di pose sendiri itu yang pernah kita dapatkan itu sebagaimana ketika saya pribadi bertemu dengan Ustadz Cecep, pimpinan Gontor Poso, itu beliau mengisahkan waktu Abah Hasyim Muzadi ke Poso tahun 2011 ke 2012 itu sempat beliau mengisi kegiatan di beberapa gereja gitu. Sampai beliau mengisahkan nih, karena Ustadz Cecep ini sebagai supirnya waktu itu. Jadi beliau mengatakan sama Ustadz Cecep yang mengisahkan ke saya, Cep, tahu nggak yang tadi saya sampaikan itu di depan di depan orang-orang non Muslim, itu apa yang disampaikan? Itu semua Al-Quran. Tetapi Al-Quran tadi dibalut dalam konteks bahasa kekinian sehingga dengan mudah diterima. Nah, kira-kira catatan-catatan seperti ini seperti apa tanggapan dari Pak Dokter sendiri? Terus dari segi transkrip mungkin manuskrip yang sempat disimpan gitu, seperti apa tanggapannya gitu? Ya, itu aja dari Arif. Ya. Langsung Pak. Oke, Ya. monggo langsung tanggapi. Ya. Tadi yang saya sampaikan memang sebenarnya kayak pengalaman-pengalaman tadi perlu direkam ya, dalam pengertian gini, kalau kita punya cerita-cerita menarik tentang Abah tadi, bisa dihimpun dalam satu media, apa itu grup atau di grup WA atau apa, sehingga setiap alumni yang punya memori tadi tentang Abah Hasyim, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain itu tercatat. Jadi seperti tadi itu kan sumber ya. Ini sumbernya dari
Pak ini, dari ini, itu nanti akan menjadi sebuah apa ya, temuan khazanah pemikiran. Dan tidak semua dari kita, saya pribadi juga tidak pernah mendengar seperti yang tadi disampaikan ya. Tadi yang disampaikan itu ya belum pernah mendengar memasuki ke gereja-gereja. Yang seperti itu tidak pernah mendengar. Maka sekali lagi kalau kita ingin memahami tentang Abah Hashim, data-data yang masih tercecer, yang masih menjadi tradisi lisan, tutur tinular itu ya, hanya dari, apalagi kalau masnya tadi ini dari sumber pertama, sumber primer, jadi orangnya langsung jadi sopir, itu bisa digali banyak itu. Kalau menggali banyak, itu nanti dikumpulkan jadi satu sebuah naskah, itu bisa diedit, dimodifikasi menjadi sebuah karya tulis, menjadi sebuah khazanah tentang jejak hidup Abah Hashim. Kalau selama ini saya lebih ke arah pidato-pidato, tapi kalau seperti tadi kan lebih ke arah pengalaman dari orang yang pernah berinteraksi dengan beliau. Nah, untuk memaknainya ada dua. Yang pertama adalah kita perlu melihat konteks ya. Kita mungkin tidak tahu kenapa beliau itu kok mengisi di gereja. Kita tidak tahu dalam kepentingan apa. Kita saja kalau ada Kemenak mengisi di gereja dalam kapasitas sebagai Kemenak atau Menteri Agama, kita ya biasa-biasa saja karena memang kapasitasnya sebagai Kemenak. Nah, kalau di situ kayak kemarin waktu saya ikut kajian di Belanda itu juga sama, diajaknya ke gereja, orang-orang Islam ke gereja, tapi kajiannya tentang Islam, interreligious, jadi dialog keberagamaan. Dan ini yang sering diungkapkan oleh Abah Hashim. Abah Hashim itu menyatakan bahwasanya Barat dan Islam itu hanya bisa bertemu melalui jalur dialog. Kalau tidak mau dialog ya sulit. Nah, kalau kita lihat di buku-buku tentang Abah Hashim, kita akan jumpai beliau itu pernah bersua dengan paus, dengan tokoh-tokoh Kristen itu banyak lah. Beliau itu punya kenalan yang banyak. Malah kalau di Al-Hikam, tiap Idul Fitri, yang sowan duluan setelah santri, sekitar saya sering tiap hari raya itu selalu nunggu sekitar jam 9 atau jam 10. Kalau sowan Abah itu bisa sampai zuhur. Tamunya itu para pendeta, tamunya para pendeta. Jadi intinya beliau punya relasi dengan orang-orang seperti tadi, orang-orang yang dari kaum Kristiani, Hindu, Buddha, dan yang lain-lain. Bahkan kalau boleh dikatakan, kebermanfaatan beliau sebagai seorang sosok yang diterima di kaum Kristiani juga membawa berkah kayak tanah di STKK Depok itu juga ya miliknya orang Kristiani ya. Ini kan salah satu manfaat ya. Ini yang pertama ya. Kita belum tahu motivasi beliau dalam kapasitas apa beliau mengisi di gereja-gereja. Nah, kalau yang tadi informannya tadi mungkin bisa ditelusuri apakah beliau itu ke sana dalam rangka apa. Beliau itu tentu saya yakin bukan dalam rangka pengajian ya. Mungkin ada tugas atau ada kepentingan tertentu yang wajar untuk mendatangi gereja. Mungkin kayak dialog atau apa itu secara ilmiah bebas-bebas saja ya. Kalau ini tentang yang pertama ya. Lalu yang kedua menyangkut tentang tadi beliau ini termasuk sosok atau figur yang berusaha memang yang kita kenal dengan ukhuwah itu beliau memang mengedepankan tadi ukhuwah insania, basyariah, watonia, dan yang itu semua tentu harus bisa merangkul berbagai sisi. Jadi untuk merangkul atau menimbulkan semacam ikatan kebersamaan, mau tidak mau ya harus menyapa dengan orang-orang lain, tidak hanya bersikap
baik terhadap internal umat Muslim, tapi juga perlu menyapa golongan-golongan di luar itu. Ada satu, dalam konteks ini ada satu pernyataan beliau, mungkin ini mimpi beliau yang masih belum terlaksana ya. Beliau punya mimpi bagaimana caranya agar NU, pola pikir NU ini, nanti NU itu dianggap bisa menjadi Vatikannya umat Muslim. Bahasanya gitu. Beliau itu menggunakan istilah bagaimana PBNU ini menjadi Vatikannya umat Muslim. Jadi kalau kepingin belajar tentang Islam, itu datangnya ke PBNU, itu harapannya beliau. Ini dalam konteks, ingat tadi ya, ada umat Kristiani. Jadi sekali lagi, pertama itu adalah bagian dari sumber data yang bisa dieksplor, tapi sumber data tadi perlu diabadikan, ditulis, dikumpulkan, dihimpun, mungkin dalam jarak sekian tahun nanti akan terkumpul data yang banyak. Nah, data-data yang banyak tadi perlu diverifikasi, sehingga nanti bisa diperoleh mana data yang lebih akurat. Lalu yang kedua, bahwasanya kita belum mengetahui dalam kapasitas apa, dalam kepentingan apa beliau itu hadir di gereja-gereja, akan tetapi secara umum beliau adalah figur yang ingin mempersatukan umat Muslim maupun non-Muslim di Indonesia ini, terutama melalui media-media dialog. Dan itu sudah terbukti dalam setiap kiprah beliau, terutama sebagai Ketua PBNU, beliau ini termasuk orang tokoh yang merangkul semua pihak, bahkan sampai tingkat internasional seperti ke Vatikan. Ini tentang responnya ya, saya kira itu. Mungkin yang lain. Ya, terima kasih. Cukup gamblang ya, apa namanya, presentasi Dr. Rosidin mengenai tadi tentang kunjungan Abah, dan saya sendiri juga baru dengar ini kalau Abah berkunjung di daerah itu tadi Poso. Mungkin karena ada konflik itu, Ustaz. Konflik Ya, yang bisa jadi, kan juga sempat memanas kemarin. Mungkin dari teman-teman yang lain ada juga yang mau disampaikan atau dipertajam lagi, silakan. Siapa? Eril. Siapa itu? Loh, nggak ada, udah nggak ada. Al-Khalili TV mau nanya itu. Siapa? Khalidi. Al-Khalili TV. Siapa Al-Khalili TV? Sholat. Al-Khalili TV. Oh, punya TV dia. Keren. Paitren kayaknya ini. Lanjut. Oh, lanjut ya, oke. Kayaknya mungkin kalau apa namanya yang tadi apa di gereja, sebenarnya kita sebagai murid apa namanya, tidak terlalu muluk-muluk mengambil kesimpulan, ya cukup kita menganggap bahwa Abah ke gereja itu mengajar bukan belajar kan gitu. Jadi kalau mengajar ya Mas Mujib, kalau mengajar mungkin ada satu tanggapan buat Pak Dokter ini kan yang apa yang saya tangkap gitu secara pribadi. Oh ya, habis ini Aulia Rahman, ya silakan. Ya, ketika mendengarkan cerita seperti itu dari pimpinan Gontor waktu itu Ustadz Cecep, Gontor Poso, secara tidak langsung saya langsung berpikir Ustadz Pak Dokter, andai kata situasi seperti itu terjadi pada Gus Dur dan juga Kiai Haji Said Agil Siraj, itu pasti serangannya luar biasa. Nah, ini Abah ketika terjadi pada Abah itu tidak memiliki serangan yang begitu signifikan dari segi mungkin ketika beliau dari segi kapasitas beliau sebagai seorang pendakwah,
itu aman-aman aja, anteng-anteng aja. Nah, itu salah satu yang membuat hati saya tergugah, loh kok bisa kayak gini? Andai kata Mbah Yai Said Agil Sirot atau mungkin kiai yang lain dari NU, wah pasti habis ini, gitu. Iya. Ya. Ya itu mungkin kalau bahasanya Gus Baha itu ini ya. Kalau kita punya pembantu cantik, walaupun berbuat salah, itu mau memarahinya ini ya pikir-pikir ya kalau cantik ya. Mungkin kalau tidak cantik langsung dimarahi. Dan bisa jadi kiprah-kiprah beliau bisa jadi ya, saya tidak tahu itu. Pertama, tidak terekspos bagaimana tereksposnya zaman sekarang. Jadi beliau dulu, itu kejadiannya saya kira masih, saya belum tahu kejadiannya ya, mungkin masih belum sepopuler penggunaan media sosial seperti saat ini. Sehingga dari segi penyebaran informasi itu tidak semasif zaman sekarang. Apalagi kalau sekarang ini kan ada satu sikap yang kontroversial, jangankan dilakukan oleh ketua PBNU ya, dilakukan oleh presiden saja akan dikritik. Karena semua sekarang kan yang mengkritik di medsos itu kan bukan hanya orang yang menjadi loyalis, tapi juga banyak yang orang yang kontra itu menjadikan setiap tindakan yang kontroversial itu sebagai sasaran tembak. Jadi bisa jadi karena satu persona beliau yang bisa diterima oleh masyarakat sehingga banyak masyarakat yang responnya tidak segarang ketika itu dilakukan oleh seperti Gus Dur atau Yai Said Agil yang bisa jadi memang lebih sering menuai kontroversi. Lalu yang kedua bisa jadi karena faktor keterbatasan informasi sehingga jarang yang mengetahui pengalaman beliau masuk ke gereja-gereja tadi. Ini mungkin kita belum tahu ya alasan yang fix kenapa kok respon masyarakat lebih ringan dibandingkan ketika itu dilakukan oleh Gus Dur maupun Yai Said Agil. Bisa karena faktor medianya, bisa karena faktor persona Abah, bisa juga dikarenakan itu sesuatu yang reasonable, bisa dilogikakan karena punya kepentingan, ada tugas seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau kita study visit misalnya ke gereja tertentu, tapi tujuannya bukan untuk belajar tadi, ada hal yang dialog, diskusi, mungkin itu lebih diterima secara argumentatif oleh masyarakat sebagai sebuah kewajaran. Mungkin itu ya. Enggak nih. Nah, terima kasih. Mungkin langsung lanjut Aulia Rohman, saudara Aulia Rohman. Silakan. Halo, Aulia Rohman. Masuk. Oh ya, terima kasih. Tadi agak terputus jadi nggak dengar kalau dipanggil. Ya, terima kasih atas waktunya. Saja kepada Mas Dr. Rosidin. Saya ingin menanyakan tentang tema besar kita malam ini, bahwasannya kontribusi Abah dalam dunia pendidikan modern, begitu ya. Kalau kita cermati, Abah dalam hal ini juga sebagai seorang tokoh yang memiliki lembaga pendidikan, yakni Al-Hikam Malang dan Al-Hikam Depok. Sepengamatan saya, kedua lembaga ini kan sebenarnya merupakan perkawinan metode antara metode klasik dengan metode modern. Nah, sebenarnya di manakah titik tolak antara teori pendidikan modern dengan teori pendidikan klasik? Karena kalau kita amati betul-betul ya sebenarnya kan cuma ATM, pendidikan modern artinya amati, tiru, dan modifikasi, begitu saja. Nah, tapi yang ingin saya tanyakan sekali lagi, di manakah titik tolak
perbedaan dan mungkin pertemuannya antara teori pendidikan modern dan teori pendidikan klasik. Karena kalau kita lihat dari Abbas sendiri kan pesantren tentu itu teori pendidikan klasik, kemudian mengawinkan dengan sekolah tinggi, kemudian pendidikan ala kampus, itu kan menjadi teori pendidikan modern. Terima kasih. Baik. Saya kira dari sekian teori tentang kepemimpinan ya, teori tentang kepemimpinan pendidikan, saya lebih tertarik untuk menyebut Abah Hashim itu sebagai seorang cracker. Cracker kalau dalam bahasa Pak Renal Kasali itu cracker. Seorang yang membuat semacam terobosan-terobosan. Kalau cracker dalam konteks wirausaha kan, beliau kalau teorinya Renal Kasali, cracker ini adalah orang yang menerobos mitos-mitos. Jadi mitos-mitos itu diterobos oleh yang bersangkutan. Hampir semua produk pendidikan yang berasal dari Abah itu menjadi sebuah cracker. Dulu tahun 90 itu enggak ada orang kepikiran punya pesantren untuk mahasiswa, itu enggak ada. Walaupun dari segi keinginan sudah ada pada zaman Yai Ali Maksum Kerapia, itu sudah punya keinginan agar santri itu juga jadi mahasiswa. Dan itu yang dilakukan oleh Abah Hashim. Jadi tahun 90-an itu jarang kita mengenal Ma'had Al-Jami'ah atau pesantren kampus, pesantren mahasiswa itu jarang. Dan ternyata fenomenanya saat ini sudah ketahuan banyak sekali pesantren mahasiswa. Di Malang itu hampir setiap pesantren mahasiswa pasti penuh santrinya. Pasti nolak-nolak kalau di Alikam di area Malang itu. Ini menunjukkan apa? Beliau itu dulu yang belum orang kepikiran mendirikan pesantren mahasiswa sudah mendirikan. Kedua, Kemenak pun itu belum punya pikiran buat Ma'had Ali, itu Alikam sudah buat Ma'had Ali. Jadi SK Ma'had Ali itu turun tahun selepas saya dulu. Dulu itu Abah Hashim itu aslinya tidak punya keinginan untuk membuat STAI, tapi inginnya buat Ma'had Ali, yaitu pasca pesantren. Dari anak-anak pesantren yang mereka ini sudah dianggap mampu di dalam kitab kuning, mereka ini butuh dididik, dikembangkan. Maka beliau menyeleksi santri-santri di pesantren-pesantren relasi beliau untuk dikirim, bahkan yang mengirimkan itu kiainya sendiri juga, itu terkirim di Alikam. Jadi dari segi kualitas, yang dulu angkatannya Pak Mustafa, Pak Adib, dan sebagainya, ini kualitasnya bagus. Dan ini mau dibina menjadi pasca pesantren. Tapi karena belum ada payung hukumnya, jadi Ma'had Ali saat itu belum ada. Akhirnya karena daripada nggak jadi, akhirnya diubah jadi STAI. Yang saat itu masih ada adalah STAI. Maka yang semula keinginannya Ma'had Ali berubah menjadi STAI Ma'had Ali. Lah Ma'had Ali sendiri yang punya legal formal itu baru ada setelah beberapa tahun kemudian. Saya pribadi itu dulu tidak diterima di kampus manapun kecuali di Surabaya. Jadi angkatan saya sama angkatan atas, saya angkatan kedua ya, angkatan kedua tahun 2004, itu yang nerima ijazah hanya UIN Surabaya. UIN Malang belum nerima. Nah, dari sini apa yang dipahami? Beliau tadi memang benar-benar basirun li ahli zamani. Beliau punya visioner, beliau adalah seorang visioner di dalam melihat kebutuhan masyarakat. Ini mirip-mirip seperti yang guru beliau, yaitu Yai Zarkashi yang ada di Gontor. Ketika semua pesantren belum memikirkan pentingnya bahasa Inggris, beliau sudah memikirkan. Abah Hashim juga demikian. Semua belum kepikiran pasca pesantren, beliau sudah kepikiran itu. Nah, sampai nanti Alikam Depok itu juga sama.
belum ada format kayak STK Ki Al-Hikam itu enggak ada dimanapun. Di mana santrinya full 30 juz itu enggak ada. Jadi format orisinil dari Aba itu. Ini yang saya katakan, beliau ini dari segi pengembangan pendidikan, beliau adalah mungkin seorang inovator, seorang bahasa yang lain tadi cracker ya, mampu menerobos, mampu menembus mitos-mitos yang selama ini pesantren hanya seperti ini, pesantren hanya seperti ini. Beliau terobos itu semua. Beliau terobos itu semua. Akhirnya beliau punya 3 legacy, baik itu Pesma Al-Hikam, maupun Staima Tali Al-Hikam, maupun STK Ki Al-Hikam. Ini yang punya ciri khas yang belum dimiliki oleh lembaga lain pada saat itu ya. Kalau sekarang mungkin sudah mulai banyak yang mengadopsi pemikiran Aba. Ini kontribusi ini. Jadi bagaimana kita ini mampu membuat sebuah lembaga itu melampaui zamannya. Ketika masyarakat masih belum merasa butuh, kita sudah menghadirkan itu. Itu kehebatan Aba itu, Aba Hasyim yang bagi saya itu luar biasa itu. Selalu mendahului zamannya. Membangun sebuah lembaga yang tapi punya motivasi, ada landasan. Misalnya kayak di mana? Di ini yang kita kenal ya. Kayak di Indonesia itu kan beliau kalau bicara STKI selalu mengkaitkan di Indonesia itu selalu terpisah antara hafid sama ulama atau faqih itu mesti beda. Yang ulama tidak hafid, yang hafid tidak ulama. Itu seolah menjadi keniscayaan di Indonesia itu. Orang yang jadi ulama nggak hafal Quran, tapi yang hafal Quran nggak ngerti fikih. Nah itu makanya dengan dibangunkan STKI tadi, beliau kepingin tadi, bagaimana caranya membuat seorang ulama, membina ulama, tapi hafal Quran. Itu luar biasa ya. Beliau sering ngutip inspirasinya Imam Syafi'i ya. Kalau Imam Syafi'i dulu hafal Quran, habis hafal Quran, baru kemudian memperdalam wawasan keagamaan sampai menjadi tafaqquh atau faqih. Nah ini, demikian halnya di Staima Tali itu. Staima Tali itu adalah beliau sering menggunakan ilustrasi. Anak pesantren ini mereka punya barang dagangan yang banyak, bagus, tapi tidak mampu skill marketing. Akhirnya kalah sama orang yang pandai skill marketing, tapi isinya tidak bagus. Jadi sederhananya, anak-anak pesantren itu mereka sudah punya wawasan keagamaan yang luas, dalam, tapi tidak mampu untuk menyajikan, baik secara lisan maupun tulisan. Maka beliau, Aba Hasyim tadi, mendirikan STAI tadi, gimana caranya memoles antara santri-santri yang mereka punya konten tapi tidak memiliki konten kreator. Jadi beliau itu adalah punya konten, santri punya konten, tapi tidak memiliki skill untuk konten kreator. Itu di situ dididik bagaimana cara mengemas ilmu tadi dengan metodologi baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Nah ini yang dididik. Termasuk kalau yang di Pesma ini adalah tadi ya, Pesma itu bahasa beliau itu adalah membismillahkan saja. Beliau itu yakin, apalagi kayak Pesma di Depok, itu beliau punya harapan seperti ini, bahwasanya beliau yakin mahasiswa-mahasiswa kok diterima di UI, itu besar peluangnya ke depan jadi tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat itu perlu dikasih bismillah bahasa beliau. Sehingga kalau Pesma itu tujuannya adalah membismillahkan mahasiswa. Jadi mahasiswa yang penting mereka secara akademik sudah bagus, hanya tinggal membismillahkan. Ini kalau kita lihat latar belakang ya, bagaimana kemampuan beliau. Nah, mana titik temu sama titik pisah antara modern sama klasik ya. Antara modern sama klasik. Kalau dalam penelitian tentang pemikiran pendidikan Aba Hasyim,
memang disebut dengan istilah two phase. Ya. Two phase itu dua wajah pendidikan. Ada klasik dan ada modern. Klasik itu umumnya, klasik itu ya, umumnya kalau kita lihat di mana, di Al-Hikam Malang maupun Al-Hikam Depok, lebih ke arah kontennya. Dari segi konten, ini yang dipelajari ya tradisional dalam pengertian ya kitab kuning. Misalnya kayak di Al-Hikam yang dibaca Al-Hikam Malang, STAI itu yang dibaca oleh Abah Hasyim ya kitab Al-Hikam, kitab Ihya, Riyadhus Shalihin, Kifayatul Akhyar, itu yang dibaca. Beliau tidak membaca kayak Bidayatul Hidayah atau yang lebih baru lah. Beliau klasik-klasik. Akan tetapi, walaupun klasik-klasik tadi, dalam pengemasannya ini yang modern. Ini dari segi bahasanya, dari yang lain-lain ini nanti modern. Dan kita lihat, seluruh amalia-amalia khas pesantren salaf, misalnya kayak puasa, di Al-Hikam Malang itu, puasa Dzulhijjah itu dimulai sejak tanggal 1. Jadi hari ini dimulai sampai tanggal 10. Nah ini kan sebuah karakter khas pesantren salaf, khas pesantren salaf. Tapi nanti ada sisi-sisi modern. Di mana modernitasnya? Modernitasnya itu satu, di arah manajemen. Beliau itu adalah orang yang mengedepankan tata kelola sebuah pendidikan sudah tidak boleh lagi bersifat tradisional, sudah harus progresif, profesional. Jadi dari sini bisa kita pahami dari segi yang bersifat as-sawabit, sesuatu yang permanen, Abah Hasyim ini masih menggunakan format yang tradisional. Akan tetapi dari aspek-aspek yang al-mutaghayyirat, yang bersifat dinamis, beliau ini menggunakan karakter yang lebih modern ya, modern. Beliau menerima teknologi, menerima lembaga formal di pesantren dan sebagainya. Biasanya kalau kita membedakan antara lembaga tradisional sama modern, biasanya terkait sama respon dia terhadap perubahan zaman. Ini kalau kita di luar pemikiran Abah ya. Kalau kita bicara di luar pemikiran Abah Hasyim, yang membedakan antara tradisional sama modern itu menyangkut eksklusif atau inklusifnya pemikiran di dalam menangkap perubahan zaman. Kalau kita menganggap sebuah pesantren itu tradisional, ketika dia itu relatif lebih eksklusif di dalam menerima perubahan-perubahan zaman. Dinamika zaman, perkembangan zaman, itu lebih tertutup. Kita nyebutnya seringkali itu tradisional. Masih taat memegangi tradisi-tradisi lama. Tapi ketika warga pesantren atau para pemangku kebijakan, kok mereka ini punya open-minded, mereka ini lebih inklusif di dalam menerima perubahan zaman, ini biasanya kita menyebut modern. Ini tentu ini adalah salah satu sisi saja tentang perbedaan antara pendidikan yang tradisional sama pendidikan yang modern ya. Walaupun kita tahu kalau kita pakai jawaban berbasis slogan ya mukhafadhah alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Tapi yang pasti di situ ada aspek modernitas, ada wilayahnya sendiri, ada tradisionalitas, ada wilayahnya sendiri. Kalau kita niru Yai Ali Mustafa Ya'qub, itu kalau beliau seperti ini ya, ini untuk pembanding. Kalau Yai Ali Mustafa Ya'qub di Darussunnah itu, beliau sekilasnya seperti ini. Dari segi akhlak, itu kita tradisional, yaitu pesantren salaf, tapi dari segi intelektual, ketajaman berpikir itu sudah mengacu pada modernitas. Kita sudah mengakomodasi teori-teori riset, penelitian-penelitian, dan yang lain-lain. Ini yang mungkin salah satu
yang bisa memadukan antara tradisionalitas sama modernitas dalam sebuah lembaga pendidikan. Dan satu lagi, sebuah lembaga pendidikan kita tidak bisa menyebutnya dia tradisional murni atau modern murni, pasti di situ ada sisi-sisi sekian persen itu modernitas yang diadopsi, sekian persen tetap masih teguh terhadap tradisionalitas. Saya kira itu ya. Mungkin nanti bisa. Ya. Ya, itu pemaparan dari Dr. Sin tadi cukup gamblang ya menurut saya ya. Dari bagaimana perpaduan, bahkan beliau menjelaskan tentang beberapa tokoh yang juga yang memakai atau mengawinkan dua istilah, dua ideologi, dua masa yang berbeda gitu. Yaitu mungkin dari pembahasan atau dari penajaman penanya yang kedua, mungkin ada lagi waktu kita masih ada 15 menit lagi, 14 menit. Kalau untuk mau dilanjut silakan, kalau ada yang mau mempertajam lagi. Oh ya Ustadz, mungkin ada itu ya. Kita kan setiap bulan sudah berapa tahun nih kita ya? Sekitar 2 tahunan lah. Pokoknya awal-awal pandemi, pandemi gelombang kedua kalau nggak salah, kita sudah mulai karena kita nggak bisa haul di pesantren Depok, terus kita sudah pulang masing-masing, jadi kita mengadakan seperti ini. Ya yang hadir ya alhamdulillah, kadang banyak kadang sedikit seperti ini. Kita kan sudah mencatat beberapa tokoh yang menjelaskan tentang pemikiran atau kiprah Abah, peninggalan Abah. Kira-kira jenengan punya saran nggak atau ya tentang pertemuan ini, atau mungkin jenengan punya konsep tentang Abah yang seharusnya itu saya nggak menemukan tulisan atau nggak menemukan catatan tentang Abah seperti ini gitu. Mungkin Ya. ada gitu. Baik, mungkin yang pertama ya, ini kalau boleh saran, mungkin disarankan juga ke Alikam Depok ya. Mungkin ada satu tim khusus yang memang murni bergerak di bidang penulisan pemikiran-pemikiran Abah. Sudah ibaratnya kinerjanya itu adalah mencari sumber-sumber data, baik dalam bentuk rekaman, dulu malah dalam bentuk kaset atau CD dan yang lain-lain, semua itu perlu direvitalisasi lah, direvitalisasi sehingga nanti bisa disajikan minimal dalam bentuk MP3 ya. Jadi karena memang salah satu problem sekarang ini banyak santri Alikam tapi nggak kenal sama pemikiran-pemikirannya Abah. Nah ini bisa didengarkan tadi. Nah, kalau kita kenal kayak sekarang kan banyak ya, Gus Baha atau siapa itu, beliau itu terkenal salah satu medianya adalah karena banyak yang merawat rekaman-rekaman pengajian beliau. Nah kita ini relatif terbatas. Nah, karena apa? Bisa jadi karena nggak ada tim khusus, unit khusus yang menangani itu. Nah, kalau itu menangani, kemudian di situ ada bagi kerja, ada yang revitalisasi kaset, kemudian VCD dan yang lain-lain, kemudian diupload di media, maka akan sangat kaya. Ketika nanti kaya, data tentang Abah itu kaya, pasti akan mengundang animo akademisi untuk menelitinya, diteliti pemikiran-pemikiran beliau. Ini salah satunya. Nah, bisa jadi nanti tidak hanya dalam bentuk lisan, yaitu pidato,
bisa diubah menjadi tulisan, baik tulisan pendek di website maupun tulisan-tulisan dalam bentuk buku yang lebih awet ya. Ini pertama ya. Dan kalau ini sudah 2 tahun misalnya, sudah banyak informasi tentang beliau, bisa diarahkan ke sana, bisa diarahkan ke sana. Lalu yang kedua, kita perlu merespon apa yang sedang tren di kalangan masyarakat, lalu kita cari datanya pada pemikiran Abah Hashim. Misalnya sekarang orang lagi marak tentang merdeka belajar. Ada enggak ide-ide Abah Hashim itu yang punya korelasi atau relevansi dengan merdeka belajar? Jadi konsep merdeka belajar itu ada apa enggak? Apakah misalnya ya salah satu konsep beliau itu tentang kemerdekaan ya. Kemerdekaan itu, kebebasan itu adalah setelah selesainya tugas. Itu kan sesuatu yang beliau punya sebuah pemikiran kayak tadi, yang namanya merdeka itu kalau sudah selesai tugasnya. Kita ini disebut merdeka kalau sudah selesai mengerjakan tugas. Nah, kalau belum menyelesaikan tugasnya namanya belum merdeka. Ini konsep ya, salah satu konsep ya. Konsep-konsep yang identik yang bisa direlevansikan dengan merdeka belajar kita tawarkan. Sehingga kalau membuat tulisan seperti ini, konsep merdeka belajar perspektif pemikiran pendidikan Yai Hashim Muzadi. Itu sudah ada. Atau mungkin sekarang ada Eco Green. Ada Eco Green atau ada pemikiran tentang gaya hidup hijau ya, Eco Green atau apa. Dan saya jarang jumpai pemikiran-pemikiran beliau yang saya akses selama ini. Saya ketika menggunakan kata kunci pelestarian alam. Pelestarian alam itu jarang muncul. Jadi kalau saya cari di Google dengan kata kunci pelestarian alam, pemikiran pelestarian alam Yai Hashim Muzadi, itu jarang ketemu. Karena memang fokus beliau tadi lebih ke arah humanity ya. Mungkin karena beliau lebih banyak bergelut di manusia, maka ide-idenya beliau tentang humanitas. Tapi saya yakin beliau itu punya konsep tentang pendidikan lingkungan. Dulu yang sering saya dengarkan saat pengajian, beliau itu kalau membahas fenomena bencana itu bisa dirumuskan menjadi fikul bi'ah. Jadi kalau beliau membahas tentang bencana alam di Indonesia, bahkan pernah mengisi di Istana Negara, saat SBY nggak salah, apa pas peringatan Maulid atau apa, membahas khusus tentang bencana. Dulu saya yang disuruh mengumpulkan ayat-ayatnya. Ayat-ayat tentang bencana saya kumpulkan, lalu saya serahkan ke beliau, kemudian beliau modifikasi dan sebagainya, dijadikan minimal sebagai bahan. Nah, itu adalah contoh bagaimana tentang fikul bi'ah atau pendidikan lingkungan hidup yang dikonsepsikan oleh Abah Hashim. Jadi kita perlu mencari isu-isu terbaru, isu-isu terhangat, lintas disiplin keilmuan. Kalau memang ini karena saya pendidikan, misalnya dalam konteks pendidikan, kayak Eco Green, pendidikan berbasis fikul bi'ah, kemudian nanti ekologis ya, pendidikan ekologis, merdeka belajar, mungkin nanti kalau sekarang ini era society 5.0, kemudian nanti bisa diarahkan kepada pendidikan inklusi, pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi isu-isu terkini yang sedang marak diperbincangkan, kita cari datanya pada pidato-pidato maupun buku-buku tentang beliau sehingga dia menjadi sebuah konsep yang utuh. Oh ini loh beliau kalau memahami fikih bi'ah seperti ini, kalau memahami tentang merdeka belajar seperti ini. Nah itu salah satu cara mengeksplor biar pemikiran beliau itu tidak tercecer. Karena apa? Kalau kita menunggu semua orang baca pidato beliau itu ya sulit.
Misalnya saya orang pendidikan, tentu hanya mau mencari pemikiran pendidikan beliau. Kalau yang lain tidak jarang diakses kalau kita tidak punya kepentingan. Jadi insya Allah dengan masing-masing pihak meneliti apa dari minat bakatnya, dari segi disiplin keilmuan yang sedang didalami, mungkin ada yang melanjutkan S2, S3, itu nanti bisa menjadikan pemikiran beliau sebagai salah satu sasaran penelitian. Saya kira itu ya. Terima kasih, Pak Dokter. Cukup dalam masukan yang kita terima. Ya, alhamdulillah dari beberapa alumni ya, beberapa teman yang ambil S2, S3, S2 kebanyakan itu sudah mulai banyak yang mengemas pemikiran Aba ya. Mereka jadikan sebagai tema besar. Ada tentang tafsir kalau Yai Ali tafsir tafsir qauli istilahnya. Terus ada lagi tentang konsep tentang Tafsir kepemimpinan Safahi ya. Sorry. Tafsir Safahi. Banyak lah. Dan alhamdulillah udah sangat terbuka. Ya mungkin yang saran antum insya Allah ke depan kita kita kemas ulang, kita konsep ulang. Soalnya juga udah banyak tulisan yang kita pegang ini, udah banyak rekaman yang kita simpan. Mungkin bisa kita pakai pribadi masing-masing atau secara kealumnian, secara kelompok, atau mungkin kita serahkan, kita limpahkan ke yang masih aktif di SDKG Alikam, pihak pesantren. Mungkin itu ya alhamdulillah sudah sampai sini. Kalau apakah masih ada lagi ya? Teman-teman udah cukup ya? Kalau udah cukup, monggo Pak Dokter bisa ditutup nggak apa? Atau mungkin jenengan mau ada yang mau closing statement, silakan. Saya. Ya intinya saya terima kasih atas kesempatannya. Yang penting tadi adalah pemikiran-pemikiran yang tentu adalah hasil pembacaan yang tadi saya istilahkan adalah sebuah memori pribadi, pemaknaan pribadi yang nanti bisa diseleksi lagi, bisa diverifikasi maupun difalsifikasi sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. Tapi yang terpenting semoga ke depan dengan kita semakin banyak menggali pemikiran-pemikiran beliau, banyak untold story, cerita-cerita yang tak terungkap yang bisa tersaji saat kita memperdalam pemikiran-pemikiran beliau. Saya kira itu. Untuk doa nanti silakan ini yang ahlinya ya, silakan. Terima kasih. Walafuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa siapa ya? Oh, Sarehudin, Yai Sareh. Tuan Guru Sarehudin. Kemana dia tadi? Nggak ada dia. Masih pasang terop tuh Ustadz Sareh. Ya Allah. Keren. Langsung aja Pak Ketua yang doa. Lu udah saya tadi. Ayo kita doa bareng-bareng ada. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Dokter Ya, sama-sama. atas kehadirannya di sela kesibukannya. Nggih. Ya, saya Zen Live ya. Terima kasih. Nggih, Assalamualaikum. monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang. Dapat
Dapat Seng, poinnya Seng.